rohan, atau gadai. Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman semua, tahukah kalian apa itu rohan? Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, ada bermacam-macam cara untuk mencari uang. Salah satunya dengan cara rohan atau gadai. Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi, masih banyak sekali orang yang melalaikan masalah syarat dan rukun dari gadai, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui hukum dasar dari gadai tersebut. Dalam kehidupan bisnis, masalah penggadaian tentu tidak terlepas dari masalah perekonomian. Selain itu, keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya cenderung membuat mereka untuk saling bertransaksi walaupun dengan berbagai kendala, misalnya saja seperti kekurangan modal, tenaga, dan sebagainya. Maka dari itu, dalam Islam diberlakukan syariat gadai atau rohan. Istilah yang digunakan fikih untuk gadai adalah rohan. Secara bahasa, kata arohan berarti tetap, kekal, atau lestari. Secara istilah, rohan adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Jadi, rohan adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Adapun dasar hukum rohan. Dasar hukum rohan sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada 4 dasar utama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan fatwa DSN MUI. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Al-Quran sedikitnya terdapat 3 kata yang seakar dengan kata rohan, yakni Rohin dalam Quran Surah At-Tur ayat 21, Rohina dalam Quran Surah Al-Mudassir ayat 38, dan Farihan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Ketiga kata tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa rohan merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan. Yang kedua, hadis. Salah satu hadis yang secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW, gadai telah dipraktikkan secara luas ialah sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang, dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Yang ketiga, ijma. Para ulama sepakat membolehkan akad rohan dari Az-Zuhaili Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu 1985 volume 181. Dan yang keempat, Fatwa DSN MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 DSN MUI 3/2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rohan dibolehkan. Tahukah kalian bagaimana terjadinya rohan? Rohan akan terjadi apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu dari rohan. Yang pertama, rukun rohan. Dalam fikih 4 mazhab atau fikih al-mazahib al-arba'ah diungkapkan 2 rukun rohan, yaitu akid atau orang yang berakad, dan maqud alaih atau barang yang diakadkan. Akid atau orang yang berakad meliputi 2 arah, yaitu murtahin atau orang yang berpiutang dan menerima gadai, dan rohin atau orang yang menggadaikan barangnya. Maqud alaih atau barang yang diakadkan meliputi 2 hal, yaitu marhun atau barang yang digadaikan, dan marhun bihi atau hutang yang karenanya diadakan akad rohan. Selanjutnya, syarat-syarat rohan. Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka ada pula ketentuan lain berupa syarat-syarat rohan. Syarat-syarat rohan yang dimaksud terdiri atas, yang pertama syigot, atau ucapan berupa ijab qabul, yaitu serah terima antara pihak penggadai dengan penerima gadai. Yang kedua,
Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan murtahin cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan akil balik, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Yang ketiga, marhundi atau hutang. Dan yang keempat, marhun atau harta yang dipegang oleh murtahin atau wakilnya sebagai jaminan hutang. Lalu, bagaimana hukum pengambilan manfaat marhun? Jumhur ulama fikih selain ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Jumhur ulama berpendapat seperti ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak tertutup gadai demi pemiliknya, baik hasil maupun resiko yang timbul dari barang tersebut menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Maka dari itu, harta gadai tetap menjadi milik mutlak si pihak penggadai atau rahin. Adapun jika murtahin ingin menggunakannya, maka harus dengan seizin rahin. Bagaimana jika terjadi resiko kerusakan marhun? Mengenai hal ini, kalangan ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Syafi'iyah, murtahin menanggung resiko kehilangan atau kerusakan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtahin. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Lantas, bagaimana penyelesaian rohan? Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, maka dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat. Misalkan ketika akad gadai diucapkan seperti, apabila rahin tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran hutang. Syarat berupa ucapan seperti itu sangat dilarang sebab ada kemungkinan bahwa pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar hutang, harga marhun akan lebih kecil daripada hutang rohan yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya, ada kemungkinan juga bahwa harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada hutang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham belum apa itu rohan? Kalau belum, di sini aku masih akan menyajikan 2 pertanyaan lagi mengenai kasus rohan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pertama. Di sebagian pedesaan di daerah Mesir tengah marak pegadaian lahan-lahan pertanian. Gambarannya seperti seseorang yang memerlukan uang lalu meminjam uang dari orang lain. Sebagai imbalannya, si pemilik uang atau si murtahin mengambil lahan pertanian milik orang yang meminjam atau si rahin sebagai barang gadaian. Si murtahin mengambil tanah tersebut, memanfaatkan buah-buahannya atau apa yang dihasilkan dari kebun tersebut. Adapun si rahin tidak mengambil hasil bumi itu sama sekali. Selanjutnya, tanah pertanian justru berada di bawah pengelolaan si murtahin hingga si rahin melunasi pinjamannya. Bagaimana hukum dari kasus pengambilan hasil bumi di tengah perjanjian gadai tanah pertanian seperti gambaran tersebut? Jawabannya adalah sebagaimana penjelasan dari penyelesaian rohan sebelumnya, barang siapa yang mengutangi atau meminjami, ia tidak boleh mensyaratkan kepada orang yang berutang berupa suatu manfaat atau faedah sebagai imbalan atas peminjamannya tersebut. Para ulama telah sepakat menyepakati mengenai hal ini. Di antara contoh manfaat yang dimaksud tersebut adalah apa yang telah disebutkan dalam pertanyaan, yaitu pergadaian sebuah tanah oleh pihak rahin kepada murtahin, lalu pemanfaatannya diserahkan kepada pihak murtahin, hingga pengembalian pinjaman yang menjadi kewajiban rahin selaku si pemilik tanah. Demikian pula dalam hal tanggungan, tidak boleh bagi murtahin untuk memetik hasil bumi atau memanfaatkannya sebagai imbalan atas tempo yang diberikan kepada rahin, sebab maksud rohan atau gadai adalah jaminan demi memperoleh hutang atau pinjaman, bukan sebagai imbalan dari pemberian hutang. Pertanyaan kedua.
Fitri meminjam sebatang emas sekitar 24 tahunnya lalu, namun Fitri baru bisa mengembalikan pinjaman tersebut sekarang. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa harga emas pada zaman dulu dan zaman sekarang tentu sudah berbeda. Fitri cukup kebingungan lantaran harus mengembalikan emas tersebut sesuai dengan harga yang dulu atau harga yang sekarang. Bagaimanakah solusi untuk masalah yang dialami Fitri tersebut? Kemudian, bagaimana jika Fitri juga ingin meminjam uang sebesar Rp20.000 yang mana pada zaman dulu dinilai sangat berharga dibanding dengan zaman sekarang yang mana nilai uang tersebut justru sudah menurun? Apakah Fitri juga harus mengembalikannya sesuai dengan harga tersebut? Jawabannya adalah untuk pengembalian emas tetap harus dikembalikan sebesar harga zaman dulu. Apabila kita meminjam emas sebesar 3 gram, maka tetap harus dikembalikan sebesar 3 gram, meski saat pengembaliannya sudah berada di zaman yang berbeda. Hal tersebut juga berlaku untuk pengembalian uang. Pengembaliannya tetap harus berdasarkan nilai zaman dulu, meski nilai uang yang sekarang lebih besar atau lebih mahal. Apabila kita meminjam uang sebesar Rp5.000 pada zaman dulu, maka pengembaliannya tetap sebesar Rp5.000 meski nilai nominal uang Rp5.000 sekarang dinilai tidak seberharga dulu. Jadi, mengenai cara pengembaliannya, Fitri tetap harus mengembalikan pinjaman lama tersebut sesuai dengan nilainya, bukan dengan zamannya. Oke teman-teman, sebelum aku akhiri video pembelajaran ini, yuk kita review dulu pembelajaran kita tentang rohan tadi. Rohan adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Dasar hukum rohan sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan fatwa DSN MUI. Rohan akan terjadi apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun rohan terdiri dari akid dan ma'qud alaih. Adapun syarat-syarat rohan yang terdiri dari syigot, pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, marhun bih, dan marhun. Mengenai hukum pengambilan manfaat marhun, jumhur ulama fikih berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Kalangan ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai resiko kerusakan marhun. Menurut Syafi'iyah, murtahin menanggung resiko kehilangan atau kerusakan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtahin. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Apabila telah sampai pada waktu pembayaran yang telah ditentukan dan si rohin belum membayar hutangnya, maka hak murtahin adalah menjual marhun. Pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah hutang, rohin masih menanggung pembayaran kekurangannya. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga semua yang aku sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.